Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Amalia Suhendi. Saya dari kelas 3A dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan penutup atau lebih sering dikenal dengan jaringan epidermis pada tumbuhan. Namun sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu jaringan. Jadi, jaringan itu adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan juga fungsi yang sama, di mana jaringan ini dibagi menjadi dua, ada jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, salah satu jaringan dewasa ini adalah epidermis. Jadi, epidermis itu apa sih? Jaringan epidermis adalah lapisan sel yang berada paling luar dan biasanya terdapat pada permukaan organ-organ tumbuhan primer seperti daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis juga sering dikenal dengan jaringan pelindung karena jika dilihat dari fungsinya sendiri itu adalah untuk melindungi segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan pertumbuhan tumbuhan tersebut. Nah, jaringan epidermis ini memiliki satu lapis sel, namun pada beberapa tumbuhan ditemukan juga berlapis-lapis sel. Nah, hal ini disebabkan oleh sel-sel protoderm yang terus membelah secara periklinal. Jaringan epidermis memiliki banyak bentuk atau bentuknya itu bervariasi, teman-teman. Jadi ada yang berbentuk tubular, memanjang, heksagonal, di mana tubular ini bentuknya biasanya ditemui pada helaian daun dikotil, sedangkan memanjang adalah bentuk dari jaringan epidermis yang ditemukan pada helaian daun monokotil. Lalu, kalau bentuknya yang heksagonal, contohnya ini pada helaian daun aloe cristata. Selanjutnya ada yang namanya derivat jaringan epidermis. Jadi, derivat adalah alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis namun mempunyai struktur dan juga fungsi yang berlainan dengan epidermis. Lalu, apa saja yang termasuk derivat jaringan epidermis? Yuk simak lebih lanjut. Yang pertama ada stomata. Jadi stomata ini adalah celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan, berwarna hijau dan dibatasi oleh sel khusus atau sel penutup dan sel tetangga. Kedua sel ini berkaitan karena ditinjau dari fungsinya, sel tetangga berperan dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel penutup. Nah, sel penutup ini bertugas untuk mengatur lebar celah. Jadi ada beberapa tipe sel penutup. Yang pertama ada tipe panerofor di mana sel penutupnya ini terletak sama tinggi dengan permukaan epidermis. Yang kedua tipe kriptofor di mana sel penutupnya terletak lebih rendah daripada permukaan epidermis. Dan yang terakhir tipe menonjol ketika sel penutupnya ini terletak lebih tinggi dari permukaan epidermis. Pada tumbuhan dikotil, ada beberapa tipe stomata berdasarkan susunan sel-sel tetangga di samping sel penutupnya. Yang pertama ada tipe anomositik, di mana sel penutupnya ini dikelilingi oleh sejumlah sel yang mempunyai ukuran dan juga bentuk yang sama dengan sel epidermis yang ada di sekitarnya. Yang kedua, tipe anisositik, yaitu sel penutupnya dikelilingi oleh sel tetangga yang memiliki ukuran yang tidak sama dengan sel epidermis yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, ada tipe parasitik di mana sel penutupnya ini dikelilingi oleh satu atau lebih sel tetangga yang sejajar dengan sumbu sel penutup serta celahnya. Dan yang terakhir ada tipe diasitik. Tipe ini adalah stomata yang dikelilingi oleh dua sel tetangga, di mana dinding bersama kedua sel ini tegak lurus dengan sumbu panjang serta celah dari sel penutupnya. Sel tetangga memiliki beberapa tipe berdasarkan asalnya. Yang pertama ada mesogen, yaitu sel penutup dan sel tetangga memiliki asal yang sama. Yang kedua, perigen, yaitu sel penutup dan sel tetangga tidak memiliki asal yang sama.
Dan yang terakhir yaitu mesoperigen. Apabila sedikitnya satu sel penutup memiliki asal yang sama dengan sel tetangganya. Lalu penyebaran stomata pada tumbuhan dikotil dengan pertulangan daun seperti jala tersebar secara tidak beraturan. Sedangkan pada tumbuhan monokotil yang pertulangan daunnya paralel tersusun dalam deret longitudinal. Yang kedua, yang menjadi derivat jaringan epidermis itu ada sel kipas. Sel kipas ini dapat dijumpai pada epidermis atas daun tumbuhan suku Gramineae. Tersusun atas beberapa sel berdinding tipis dan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan sel-sel epidermis yang ada di sekitarnya. Fungsi dari sel kipas ini sendiri adalah untuk mengurangi penguapan sebagai akibat menggulungnya daun. Derivat yang selanjutnya adalah trikoma. Trikoma berasal dari sel-sel epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Trikoma berperan penting dalam taksonomi tumbuhan karena terkadang ada familia tertentu yang dapat dikenali dari jenis trikomanya. Adapun fungsi trikoma itu, yang pertama, mengurangi penguapan. Ini untuk trikoma yang letaknya di epidermis daun. Meneruskan rangsang, mengurangi gangguan hewan, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan bunga, dan juga menyerap air serta garam mineral dari dalam tanah. Berdasarkan ada atau tidaknya fungsi sekresi, trikoma dibedakan menjadi dua. Yang pertama, trikoma yang tidak menghasilkan sekret atau bisa disebut juga dengan trikoma non-glanduler. Dan yang kedua, trikoma yang menghasilkan sekret atau bisa disebut dengan trikoma glanduler. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, trikoma non-glanduler atau yang tidak menghasilkan sekret. Yang pertama, rambut bersel satu atau bersel banyak dan tidak pipih. Yang kedua, rambut sisik yang memipih dan bersel banyak. Yang ketiga, rambut bercabang dan bersel banyak. Dan yang terakhir, rambut akar yang merupakan perpanjangan dari sel epidermis dalam bidang tegak lurus dengan permukaan akar. Yang kedua, trikoma glanduler atau trikoma yang dapat menghasilkan sekret. Jadi, trikoma ini dapat bersel satu, bersel banyak, ataupun berupa sisik. Yang pertama, trikoma hidatoda. Trikoma hidatoda terdiri atas sel tangkai dan juga beberapa sel kepala. Trikoma hidatoda juga dapat mengeluarkan larutan yang berisi asam organik. Yang kedua ada kelenjar garam. Kelenjar garam ini terdiri atas sebuah kelenjar besar dengan tangkai yang pendek. Selanjutnya ada kelenjar madu. Kelenjar madu adalah rambut bersel satu atau lebih yang memiliki plasma kental dan juga dapat mengeluarkan madu ke permukaan selnya. Dan yang terakhir itu ada rambut gatal. Rambut gatal ini terdiri dari sel tunggal dengan pangkal yang berbentuk kantong dan ujungnya yang runcing. Isi dari sel ini dapat menyebabkan rasa gatal. Derivat terakhir dari jaringan epidermis itu ada sel silika dan sel gabus. Pada beberapa Pteridophyta seperti Gymnospermae dan Gramineae, juga di kotil tertentu terdapat sel epidermis yang berupa serat. Pada Gramineae sendiri, di antara sel epidermis batang terdapat dua sel, yaitu sel panjang dan sel pendek, di mana sel pendek ini memiliki dua tipe. Yang pertama sel silika dan yang kedua sel gabus. Sel silika berkembang penuh berisi badan silika yang merupakan massa isotrop dengan silika yang ada di bagian pusat yang berupa bulatan kecil. Jadi, jika dilihat pada penampang melintang, akan ada tampak bundar ataupun berbentuk elips seperti pelana. Sedangkan sel gabus itu adalah sel yang berdinding mengandung zat gabus atau suberin dan juga dia berisi bahan organik padat.
Wah, ternyata banyak juga ya materi dari jaringan epidermis ini. Tadi kita telah mempelajari mulai dari pengertian, fungsi, dan juga derivat-derivat dari jaringan epidermis pada tumbuhan. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami lagi tentang jaringan epidermis. Saya pamit undur diri. Jika ada kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman.